Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Rohman dengan NPM 21220020. Nah, di sini saya akan mengawali materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia beserta teori-teori pendukungnya. Nah, diawali dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan pedagang antar pulau ataupun antar daerah. Nah, diawali dengan kawasan timur yang meliputi kepulauan di antara India Timur dan pesisir selatan Cina. Nah, selanjutnya itu sejarah tentang sumber-sumber dari India kuno bahwa semenjak permulaan abad Masehi sampai ke 7 Masehi terdapat pelabuhan yang sering disinggahi oleh para pedagang asing. Nah, antara lain ada Lamuri, yaitu tepatnya di Aceh, ada Barus, dan juga Palembang. Nah, sedangkan di Pulau Jawa sendiri, nah itu tempat para pedagangnya itu ada di Sunda, Kelapa, dan Gresik. Nah, selanjutnya masuk ke teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia ini diawali dengan lahirnya teori pertama, yaitu teori yang tergolong lebih awal karena makanya itu disebut teori pertama. Nah, ialah teori Christian Sonhoff Horgenji. Nah, seorang orientalis termuka bangsa Belanda yang pernah menjabat penasihat tentang urusan-urusan Arab dan bumi putra Indonesia. Nah, teori ini ditemukan dan ditulis di dalam buku yang berjudul The Islam in the Netherlands. Teori ini berisi tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Nah, entah itu dari saudagar-saudagar India Islam, ataupun dari masyarakat Indonesia yang menciptakan lingkungan baru yang berdasarkan tentang Islamiyah. Nah, lalu teori ini juga ada juga saudagar-saudagar Arab yang langsung terjun ke lingkungan di Indonesia untuk menyebarkan agamanya itu. Nah, secara berdakwah, melalui dakwah secara terang-terangan atau melalui pendidikannya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada lahirnya juga teori kedua. Nah, teori kedua ini lahir karena teori pertama ya. Nah, teori ini mengemukakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu berdasarkan tentang berita-berita Cina. Nah, berita-berita Cina yang berasal dari dinasti Tang dan bersumber pada berita Jepang pada abad ke-8 Masehi. Nah, para ahli berpendapat bahwa orang-orang Muslim dari Arab itu telah datang ke negeri Melayu untuk menyebarkan agama Islam tersebut ya, khususnya di Sumatera Barat. Nah, sekitar pada abad ke-7, nah mereka itu sudah menyebarkan agama Islam tersebut melalui strategi yaitu pernikahan dengan orang-orang yang ada di sana gitu, dan juga dengan strategi berdakwah. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arum. Kepada Mbak Arum dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Arum Pratama, NPM 21220026. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Rizky. Pada abad kedua sebelum Masehi, perdagangan dengan Ceylon sepenuhnya berada di tangan orang-orang Arab. Pada awal abad ke-7 Masehi, perdagangan dengan Cina melalui Ceylon mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, sehingga pada pertengahan abad ke-8 Masehi, sudah banyak orang-orang Arab yang dapat ditemui di daerah Katon. Sementara antara abad 10 hingga 15 Masehi, hingga datangnya bangsa Portugis. Dengan uraian-uraian di atas, sebenarnya telah cukup terang bahwa para ahli dari kelompok teori kedua ini pada umumnya berpendapat kedatangan Islam ke Indonesia adalah langsung dari Arab. Beberapa argumentasi juga diberikan untuk memperkuat pendapat ini, salah satunya Wan Hussein Asmi.
Wan Hussein Asmi menyatakan bahwa saudagar-saudagar Arab yang mengunjungi Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah orang-orang Arab yang berasal dari Yaman dan Oman. Mereka adalah saudagar-saudagar Muslim. Keyakinan ini berdasarkan atas sebuah hadis yang menceritakan tentang sahabat Mu'az bin Jamal yang dikirim Nabi Muhammad SAW ke sana untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam serta hukum-hukum agama Islam. Saudagar-saudagar inilah yang membawa Islam langsung ke Nusantara melalui Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan. Materi selanjutnya yaitu teori pendukung masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini adalah ilmuwan-ilmuwan Belanda, seperti Pineapple dan Muste. Kedua ilmuwan ini berpendapat bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang Arab yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yuyun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Anggraini dengan NPM 212200016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Arum. Nah, yang pertama ada teori Bengalia. Nah, teori ini dikemukakan oleh Fatimi. Nah, teori ini mengatakan bahwa Islam yang akan datang ke Nusantara ini berasal dari Bengalia. Nah, selanjutnya teori ini didasarkan oleh tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengalia. Nah, selanjutnya selain itu, ia juga mengemukakan bahwa batu nisan Malik al-Saleh ini memiliki banyak persamaan dengan batu nisan di Bengalia. Baik, selanjutnya ada teori Persia. Nah, pendukung teori Persia ini adalah Husain Jayadiningrat dan Muhammad Dahlan Mansur. Nah, menurut teori Persia ini, Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Persia. Nah, selanjutnya dasar dari teori Persia ini adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Nah, pada saat itu pemakaman gelar syah yang biasanya digunakan di Persia juga pernah digunakan oleh raja-raja. Nah, selain itu terdapat persamaan budaya antara masyarakat Indonesia dengan Persia. Ya, baik, yang ketiga ada teori Arab. Nah, teori ini mengatakan bahwa Islam di Indonesia datang dari sumbernya langsung yaitu bangsa Arab. Selanjutnya, teori ini didukung oleh Naqib al-Attas, Buya Hamkan, Kaiser, Muhammad Yunus, Jamil, dan Crawford. Nah, dasar teori ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 orang-orang Islam Arab ini telah ada di pantai barat Sumatera. Baik, yang terakhir ini ada bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini ada Sumatera, adanya berita Cina yang menyatakan Muslim di kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Nah, selanjutnya melalui berita Marco Polo yang pada saat itu singgah di Perlak kota di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Nah, ada berita Tom Price yaitu pada tahun 1512 sampai 1515 yang menunjukkan bahwa kerajaan Aceh hingga Palembang masyarakat bercorak Islam. Baik, yang kedua ada Jawa. Dengan adanya bukti-bukti di Jawa ini ada batu nisan Fatimah binti Maimun. Nah, itu pada tahun 475 Hijriah. Dan selanjutnya ada makam Syekh Muhammad Maulana Malik. Nah, ini pada tahun 1419 Masehi. Dan yang ketiga ada nisan kubur. Itu di Jawa Timur. Pada makam ini menunjukkan tahun Saka. Yang pertama makam Traulan tahun 1290 Saka, tahun 1368 Masehi. Ya,
Yang ketiga ada Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini ada bukti-bukti hikayat Banjar yang terjadi sekitar 1550 Masehi yang menunjukkan perebutan kekuasaan di kerajaan negara Daha, yaitu Pangeran Samudra yang meminta bantuan Demak dengan Pangeran Tumenggung. Dan selanjutnya bukti-bukti di Kalimantan ini ada Hikayat Kutai. Nah, Hikayat Kutai ini memberikan informasi bahwa Kalimantan Timur datang 2 orang Muslim bernama Tuan Di Bandang dan Tunggang Pangeran yang memperkenalkan Islam kepada Raja Mahkota sebelum mengislamkan Makassar. Ya baik, yang selanjutnya ada di Maluku, yaitu adanya bukti-bukti pada Hikayat Tanah Itu yang ditulis oleh Rijali, dan diperoleh informasi bahwa ia pernah menemani rajanya yang bernama Zainal Abidin, itu pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Baik, yang selanjutnya ada Maluku, adanya bukti-bukti Tom Price dan Antonio Galvaro. Ini mengabarkan di tahun 1460 sampai 1465, Islam ini telah diketahui pada Raja Ternate yang disebut dengan Sultan. Ya baik, yang terakhir ada Sulawesi. Nah, Sulawesi ini adanya bukti-bukti Tom Price memberikan kesaksian bahwa pada abad 16 sudah banyak kerajaan berdiri di Sulawesi seperti Goa dan Talo. Nah, pada saat itu telah ada masyarakat Muslim dan orang-orang Portugis. Nah, selanjutnya ada bukti-bukti yaitu Hikayat Kuta. Nah, di sini memberikan informasi masuknya Islam di Makassar oleh Tuan Bandang sekitar tahun 1575 Masehi. Baik, itulah dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.